친구분 주무시고 계신데. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Kembali lagi dengan Mimin di channel Hideyo yang kali ini akan membahas film terbaru yang sangat bagus dan pastinya seru cuy. Jadi film ini mengisahkan tentang seorang mahasiswa culun yang bisa mendeteksi seorang penjahat lewat bulu kuduknya. Bahkan menariknya lagi, pria ini memiliki keberuntungan yang tidak ada habis-habisnya. Nah, karena hal itulah si pria ini memanfaatkan keistimewaannya itu untuk menghukum para penjahat dengan caranya sendiri. Lalu seperti apakah keseruan filmnya? Oke, sebelum lanjut siapkan dulu kopi dan cemilan kalian, dan inilah A Killer Paradox. Kisah dimulai dengan seorang pria bernama Lintang yang terlihat sedang gabut di rumahnya. Diketahui Lintang ini memiliki kakak perempuan bernama Yong yang dikabarkan sebentar lagi akan menikah. Lalu Lintang sendiri merupakan seorang mahasiswa dan memiliki dua sahabat baik bernama Han dan juga Miu. Kemudian Lintang menceritakan kalau ia ingin membuat hal-hal spektakuler di hari liburnya nanti, yang dimana ia ingin pergi ke negara Kanada yang selalu ia impikan dari kecil. Bahkan ketika pulang ke rumah, Lintang ini selalu menonton vlog yang membahas soal keindahan Kanada. Namun karena ongkosnya sangat mahal, Lintang pun tidak bisa pergi ke sana dan hanya bisa mengagumi keindahan negara Kanada lewat lukisan saja. Kemudian sepulang sekolah, Lintang ini ternyata selalu bekerja di Indomaret sebagai pekerja paruh waktu. Dengan penuh semangat, ia pun bekerja di sana walaupun ia harus menghadapi seorang pelanggan bernama Pak Bagong yang sangat ngarudetkeun. Yang dimana Pak Bagong memesan sebuah rokok tetapi uangnya kurang, dan ketika ditagih Pak Bagong ini malah meledeknya. Merasa tidak terima, Lintang pun terus menagihnya, tetapi untungnya teman dari Pak Bagong yang bernama Myung Jin langsung meminta maaf dan membayar semua kekurangannya. Kemudian saat jam pulang, Lintang sempat meminjam sebuah palu kepada bosnya, yang dimana palu tersebut akan ia gunakan untuk memasang lukisan Kanada miliknya yang berada di rumah. Tetapi saat di jalan, Lintang tidak sengaja melihat Pak Bagong sedang tertidur pulas di gang sempit karena efek dari mabok. Lalu Lintang meminta Myung Jin untuk segera membawa Pak Bagong pulang karena sebentar lagi akan turun hujan. Namun Myung Jin yang sama mabok juga ternyata tidak peduli dan ia malah menghajar Lintang secara brutal. 친구분 주무시고 계신데. Hal ini membuat Lintang teringat dengan masa-masa SMA ketika dirinya sering dibully. 인생은 주관식이 아니라. Lalu Lintang yang tidak mau menjadi pecundang lagi, akhirnya ia memutuskan untuk melawan. Bahkan sadisnya ia juga mengeluarkan palu pinjaman tadi dan langsung membunuh Myung Jin dengan palu tersebut. Melihat itu Lintang panik karena ia telah kerasukan setan dan tidak sengaja membunuh Myung Jin. Dan tidak lama muncullah seorang wanita berkacamata hitam lewat ke sana sambil membawa seekor anjing. Dan untungnya wanita tersebut buta sehingga ia pun menghiraukan kejadian itu. Kemudian saat mandi, Lintang berhalusinasi melihat arwah Myung Jin yang meminta pertanggungjawaban kepada dirinya karena telah membunuhnya. Yang dimana Myung Jin ini memiliki seorang ibu dan 3 anak yang masih membutuhkannya. Di sini Lintang tentu saja panik dan langsung memikirkan bagaimana nasib ibunya jika melihat Lintang masuk penjara. Lalu saat akan tidur, Lintang mendengar ketukan pintu dan saat dibuka ternyata itu adalah si Han yang ingin numpang tidur di rumahnya karena ia habis mabuk dan takut dimarahi. Di sini Lintang pun tidak mau menceritakan apa yang telah terjadi kepada temannya, dan ia mencoba searching di Google mengenai pasal-pasal dan berapa tahun hukuman atas kesalahan yang telah ia lakukan. Awalnya Lintang ingin menyerahkan diri kepada polisi. Namun seketika dirinya teringat bahwa dulu ia sering disewa oleh wanita micet. Bahkan ia juga sering mencuri HP para murid di sekolah dan ternyata semuanya berjalan lancar tanpa membuat dirinya masuk penjara.
Mengingat itu semua, Lintang pun tidak jadi menyerahkan diri kepada polisi karena ia yakin keberuntungannya masih di pihaknya. Tetapi tiba-tiba Lintang teringat lagi dengan palu yang ia gunakan untuk membunuh, yang dimana palu tersebut telah terjatuh di TKP. Akibat hal itulah Lintang pun panik lagi dan takut dirinya akan masuk penjara. Kemudian pagi harinya kita akan diperkenalkan dengan seorang detektif bernama Jang Nan yang sedang menyelidiki kasus kematian Myung Jin. Tetapi Jang Nan sangat kesulitan untuk mengungkapkan siapa pelakunya karena tidak ada CCTV di area sana. Dan ia hanya menemukan beberapa makanan di sebuah keresek yang bertuliskan nama minimarket tempat Lintang bekerja. Sementara Lintang sendiri ditelepon bosnya untuk masuk bekerja karena salah satu rekannya tidak bisa bekerja hari ini karena ada keperluan. Kembali lagi dengan detektif Jang Nan yang sedang mendatangi minimarket dan meminta pil CCTV kepada bosnya Lintang. Kemudian saat menunggu di luar, detektif Jang Nan dihampiri oleh dua murid bolos yang ingin meminjam sebuah korek. Tetapi Jang Nan merasa curiga kepada mereka berdua dan ia langsung membawa mereka ke kantor polisi untuk diinterogasi. Kemudian di kantor polisi, mereka berdua pun dinasihati oleh rekannya Jang Nan dan meminta dua murid tersebut untuk tidak bolos lagi. Sementara Jang Nan sedang melihat rekaman CCTV yang menunjukkan Lintang adalah orang terakhir yang menjaga minimarket sebelum kejadian itu terjadi. Tanpa pikir panjang, ia pun kembali mendatangi minimarket dengan tujuan untuk menginterogasi Lintang. Lalu Jang Nan mengingatkan dua orang semalam yang telah membuat Lintang kesal. Dan ia juga sempat bercanda jika Lintang mungkin telah membunuhnya. Di sini Lintang tentu saja panik karena ia memang membunuhnya. Tetapi Jang Nan hanya bercanda saja dan ia hanya membutuhkan isi obrolan Pak Bagong dengan Myung Jin ketika berada di minimarket ini. 그래서 죽였어요. 애와 내용이 중요하거든. Lalu Myung Jin menjawab bahwa mereka berdua hanya membahas soal masalah keluarga mereka. Dan saat itu Lintang melihat Jang Nan sedang mengunyah permen karet dan ternyata Lintang langsung teringat jika dulu ia juga mengunyah permen karet yang sama sambil memegang palu. Disinilah Lintang pun langsung keringat dingin karena ia takut aksinya terekam oleh CCTV. Namun tidak lama datanglah detektif Yong Jae yang mengabarkan bahwa berdasarkan sidik jari dan salah satu saksi, Pak Bagong dengan Myung Jin memang terlibat saling membunuh. Ditambah lagi dengan momen Lintang saat mengambil palu, ternyata hal itu tidak terlihat oleh CCTV karena terhalangi oleh kecoa yang kebetulan nempel di CCTV. Akibat hal itulah Lintang pun selamat dari tuduhan, tetapi detektif Jang Nan memarahi rekannya karena telah membicarakan informasi-informasi penting di hadapan orang yang sedang dimintai keterangan. 영재, 네. 나대지 말라고. Kemudian pihak polisi mulai menginterogasi istrinya Pak Bagong untuk menanyakan kegiatan apa yang dilakukan oleh suaminya. Lalu si istri menceritakan jika dulu suaminya sering membawa Myung Jin pulang ke rumah karena mereka berdua memang bekerja di perusahaan yang sama. Di sini si istri menganggap bahwa Myung Jin adalah sosok pria yang sangat baik karena Myung Jin selalu perhatian kepada anaknya. Bahkan ia juga memberinya kue ulang tahun, padahal suaminya sendiri yaitu Pak Bagong tidak ingat dengan hari ulang tahunnya. Akibat hal itulah si istri merasa nyaman dan selalu bercocok tanam dengan Myung Jin secara diam-diam ketika Pak Bagong tidak berada di rumah. 알고 지낸 지는 한 3성격도 서글서글하고 항상 독립을 하고 나면 Kemudian pagi harinya Jang Nan kembali mendatangi Lintang di Indomaret karena dirinya seolah-olah merasa curiga kepada Lintang karena Lintang ini adalah orang terakhir yang bertemu dengan Myung Jin. Tetapi Jang Nan belum bisa mengungkapkannya karena kekurangan barang bukti. Ditambah lagi dengan pengakuan temannya Lintang yaitu Si Han yang mengaku bahwa dirinya telah diinterogasi oleh polisi ketika di kampus karena Han merupakan temannya Lintang. Kemudian mereka berdua pun pergi ke kedai untuk mabok bareng agar masalah mereka bisa terlupakan. 한 잔 더 하고 가자. Sementara itu detektif Jang Nan mendapatkan laporan bahwa Myung Jin ternyata nama aslinya adalah Yob Yu Il dan merupakan seorang pembunuh berantai yang selama ini dicari-cari oleh polisi. Lintangnya melihat berita tersebut tentu saja terkejut dan ia kini tidak merasa bersalah apa yang telah ia lakukan. Karena Lintang merasa dirinya telah membunuh orang yang pantas untuk mati. 김명진 씨의 DNA를 정밀하게 여긴 경찰의 정밀 DNA 2009년 강원도 지역에서
Malam harinya saat Myungjin colai, tiba-tiba bayangan Myungjin datang lagi dan menanyakan mengapa Lintang tidak mau bertanggung jawab atas kematiannya. Mendengar itu Lintang marah dan ia langsung mencekiknya sambil mengatakan jika Myungjin pantas untuk mati karena seorang pembunuh berantai. Kemudian pagi harinya Lintang yang masih penasaran dengan Palu, dirinya terus melakukan pencarian, namun tidak pernah ketemu. Dan siapa sangka Palu itu berada di rumah si wanita berkacamata yang dimana saat kejadian wanita itu berada di TKP. Karena tak kunjung menemukannya, akhirnya Lintang memutuskan untuk pulang ke rumah ibunya. Dan sesampainya di sana, si Lintang ini bukannya disambut baik oleh sang ibu, malahan ia disuruh untuk membuang sampah. Di tempat lain, detektif Jangnan mendapatkan kabar bahwa ayahnya telah masuk rumah sakit. Mengetahui itu, ia pun langsung membeli jus botolan untuk dibawa ke sana. Namun ketika dibuka, ternyata isinya salah dan hal itu tentu saja membuat Jangnan marah-marah dan membuang jus tersebut. Alhasil, Jangnan pun tidak membawa apa-apa sehingga sang ibu langsung memarahinya karena Jangnan jarang pulang dan sekalinya menjenguk dirinya tidak membawa apa-apa. Kembali kepada Lintang yang sedang diajak ibunya untuk pergi ke gereja untuk mendoakan sang anak yang terlihat sangat kurus dan banyak hulang-hulang. Lalu ibunya juga khawatir karena di tempat Lintang bekerja telah terjadi pembunuhan. Sementara di kantor, para anggota polisi mendapatkan laporan dari atasan bahwa kepercayaan mereka kini telah menurun drastis kepada kinerja mereka. Maka dari itu sang atasan menyuruh semua anggota untuk bekerja lebih giat lagi. Kembali kepada si Lintang yang sedang mengkredit HP baru dan setelah itu ia pun kembali ke minimarket untuk bekerja. Namun ketika ia merapikan barang-barang, tiba-tiba terdengar suara perempuan yang ingin membeli rokok. Dan ternyata perempuan itu adalah si buta yang saat itu berada di TKP. Perempuan itu bernama Yeok yang mengaku jika dirinya tidak buta dan ia menggunakan kacamata hanya untuk menutupi bekas luka di matanya. Lalu Yeok meminta uang 2 juta won sebagai uang tutup mulut karena dirinya telah melihat Lintang membunuh Myungjin. Bahkan ia juga memberitahu bahwa palu yang digunakan Lintang untuk membunuh berada di tangannya. Mendengar itu Lintang panik dan segera mencari uang 2 juta won tersebut dengan cara meminjam kepada kedua temannya serta membalikan HP yang telah ia kredit. Bahkan ia juga meminta sang bos untuk memberinya uang gajian lebih dulu dengan alasan ada keperluan mendadak. Awalnya si bos menolak, namun karena merasa kasihan, akhirnya ia pun langsung mentransfer gaji tersebut ke ATM milik Lintang. Tapi ternyata semua uang tersebut masih kurang dan Lintang langsung bergegas pulang ke rumah untuk mencairkan tabungan cicilan rumahnya. Setelah semua uangnya terkumpul, Lintang pun kembali ke Indomaret untuk menunggu Yeok datang. Di setiap ia kerja, Lintang terus memperhatikan pintu masuk karena siapa tahu Yeok datang kembali. Tidak lama dari itu terdengarlah suara pintu dan saat dilihat ternyata itu adalah si bos. Lalu si bos mengatakan bahwa di luar ia sempat melihat wanita buta yang sangat mencurigakan. Mendengar itu Lintang langsung keluar untuk mengeceknya, namun ia tidak menemukan Yeok di sana. Tetapi dirinya tidak sengaja menemukan sebuah bungkus rokok yang bertuliskan sebuah alamat rumah Yeok. Tanpa pikir panjang, Lintang langsung pergi ke rumah Yeok untuk memberikan uang sogokan. Di sana Yeok mengatakan kalau ia sempat terkejut ketika melihat Lintang telah membunuh di hadapan matanya sendiri. 얼마나 믿음직한 사람인가. 사실 저 진짜 놀랬잖아요 그날. 다른 아저씨도 그쪽이 죽였어요? 돈 좀 보여주세요. Lalu Yeok menyuruh Lintang untuk menghitung uang 2 juta won itu. Dan setelah dihitung, uang itu memang pas. Lalu Lintang meminta Yeok untuk tutup mulut dan memberikan palu miliknya. Mendengar itu Yeok setuju asalkan Lintang mau memberikan uang 2 juta won setiap bulan dan bukannya 1 kali saja. Di sini Lintang pun tentu saja langsung protes karena sebelumnya tidak ada kesepakatan. Dan Lintang pun merebut palu miliknya dan segera bergegas pergi. Namun Yeok dengan santai mengatakan jika dirinya tahu soal latar belakang Lintang yang merupakan seorang mahasiswa. Bahkan ia juga tahu mengenai kakaknya Lintang yang dikabarkan akan menikah. Mendengar itu Lintang pun langsung kembali lagi untuk bernegosiasi. 그 가져간다고 뭐가 좀 달라져요? 그 내가 좀 아는데 이땅 씨가 잘하면
Namun saat melihat perilaku Yeok yang sangat menyebalkan, tiba-tiba Lintang terpikirkan jika dirinya terus nurut kepada si Yeok, maka dirinya hanya akan menjadi seekor anjing yang harus nurut kepada majikan. Hingga akhirnya Lintang pun memutuskan untuk membunuh Yeok saat ini juga. Lalu Lintang mengambil kembali semua uang-uangnya dan segera pergi dari sana. Beberapa hari kemudian seorang kurir iseng mengintip lewat pintu karena Yeok tidak mengambil pesanan susunya. Di saat itu juga ia pun melihat jasad si Yeok dan segera melaporkannya kepada polisi. Saat polisi melakukan penyelidikan, tiba-tiba mereka menemukan sesuatu yang aneh, yang dimana mereka menemukan sebuah tengkorak di halaman rumah Yeok. Sementara Lintang sendiri sedang depresi dan merasa bersalah karena dirinya telah melakukan pembunuhan lagi. Lalu ia juga merasa heran mengapa dirinya belum ditangkap juga padahal ia telah meninggalkan jejak di TKP. Sambil memikirkan hal itu, Lintang juga berhalusinasi melihat wajah si Yeok yang telah hancur akibat dipukul palu. Sementara di kantor, tim forensik mengatakan bahwa mereka tidak menemukan sidik jari siapapun karena di setiap tempat telah dipenuhi air liur anjing. Sedangkan Lintang yang belum mengetahui jika dirinya telah aman tiba-tiba memutuskan untuk bunuh diri. Namun aksinya itu gagal karena mendengar suara ketukan pintu dan ternyata itu adalah si Han yang merasa khawatir kepada Lintang yang tidak pernah ngampus. Bahkan si Han juga merasa aneh dengan perilaku Lintang akhir-akhir ini karena kemarin Lintang merengek untuk meminjam uang dan sekarang ia pamer uang. 병신 같은 새끼. 넌 평생 이렇게 쓰레기처럼 살아라. Kembali ke kantor polisi yang dimana mereka yakin jika kasus ini adalah pembunuhan. Namun mereka masih kesusahan untuk membuktikannya karena kekurangannya barang bukti. Lalu salah satu polisi disuruh atasannya untuk pergi mengantarkan anjing si Yeok ke penampungan. Dan saat di jalan, anjing tersebut tiba-tiba ingin masuk ke tempat karaoke seperti menyadari sesuatu. Tetapi si polisi tidak merasa aneh dan ia malah menganggap anjing ini ingin minum bir. Namun siapa sangka di tempat itu ternyata ada Lintang yang sedang stres karena memikirkan nasib dirinya. Apalagi masalah baru muncul sebab si bos minimarket telah melaporkannya ke polisi gara-gara Lintang tidak bekerja, padahal sudah menerima gaji lebih dulu. Kembali lagi dengan si polisi yang masih mengurusi anjing milik si Yeok. Namun dari kejauhan dua murid berandalan yang kemarin ditangkap oleh detektif Jangnan ternyata sedang mengawasinya. Bahkan mereka juga merasa dendam kepada si polisi dan memutuskan untuk membunuhnya. 건드리면 좋대. 아 뭐가 좋아? 그러니까 알지. 그 툭장남 새끼. 아 걔나. Sementara Lintang sendiri melihat berita di HP mengenai si Yeok yang ternyata seorang psikopat yang telah membunuh orang tuanya sendiri. Di sini Lintang pun terkejut dan merasa pede karena dirinya lagi-lagi membunuh orang yang pantas untuk dibunuh. Di tempat lain, dua berandalan tadi ternyata enggan untuk pulang ke rumah karena takut dicari polisi. Namun saat itu mereka ingin merokok dan tidak memiliki uang. Tetapi kebetulan Lintang lewat ke sana sehingga mereka pun memutuskan untuk memalak si Lintang. Terlihat Lintang yang sudah menjadi pembunuh berdarah dingin berusaha untuk santuy menghadapi mereka. Padahal aslinya ia gemetar dan bulu kuduknya berdiri. Keesokan paginya dua berandalan tadi ditemukan sudah tidak bernyawa lagi. Sementara Lintang sendiri tiba-tiba berada di kos-kosannya termasuk dengan palu dan batu yang biasa ia gunakan untuk membunuh. Lalu Lintang teringat jika semalam dirinya telah diantar pulang oleh seseorang, tetapi ia tidak tahu siapa. Lalu Lintang melihat secari kertas yang menyuruhnya untuk bergabung ke obrolan rahasia yang berada di Telegram jika Lintang membutuhkan bantuan. Kemudian scene berpindah dengan masa lalunya si Yeok yang ternyata dirinya memang budak bangor karena setiap harinya ia selalu mabok ciu bersama teman-temannya. Namun saat itu ia mengalami musibah karena gasolin yang akan dia gunakan untuk membakar rokok tiba-tiba bocor dan ngebeleduk. Atas kejadian itulah mata kiri Yeok menjadi terluka dan ia selalu memakai kacamata hitam untuk menutupi rasa malunya. Lalu ia pun frustasi dan memutuskan untuk membunuh kedua orang tuanya dengan cara hal gila, yang dimana ia menggunakan gas 3 kg untuk membius mereka. Namun di saat itu ibunya terbangun sehingga Yeok yang panik langsung menggunakan pisau untuk membunuh mereka berdua.
8개의 생명보험을 들었다고. Dan setelah itu ia pun menguburnya di depan halaman rumah. Maka dari itulah banyak sekali para tetangga-tetangga di sana yang sangat bahagia dengan kematian si Yeok, karena mereka menganggap kematian Yeok adalah ajab dari Tuhan. 그걸 빌어주자는 글도 보았습니다만. Kembali ke masa sekarang yang memperlihatkan detektif Jang Nan sedang membaca sebuah artikel yang menceritakan tentang si Yeok tadi. Tanpa pikir panjang, Jang Nan dengan Yong Jae langsung mendatangi penulis tersebut yang sedang bekerja di pabrik makanan. Dan ini orangnya kita sebut saja si Siti. Lalu si Siti menceritakan jika Yeok sejak kecil sudah memiliki jiwa psikopat. Dan hal itu bisa dibuktikan dengan bekas luka milik si Siti yang telah disiram air panas oleh Yeok. Yang dimana si Yeok ini tidak merasa bersalah dan ia malah tertawa seolah-olah tindakannya sangat menyenangkan. 쓰신 거 봤어요. 나한테 끓는 물 부을 때 걔 웃고 있었어요, 형사님. 한 번만 더 연락드릴게요. 아니요. Di tempat lain, para polisi memberikan kejutan kepada rekannya bernama Jung Jin yang ternyata masih hidup, walaupun mereka belum tahu siapa yang telah membunuh dua berandalan itu. Lalu Jung Jin menemui sang atasan dan mengutarakan niatnya untuk keluar dari polisi karena ia ingin membuka lembaran baru. 미용실 하지 않습니까? 기러기를 할 짓이 아니더라. Sementara Jang Nan dan Yong Jae pergi ke rumah si berandalan itu yang kini akan dimakamkan. Di sana Jang Nan meminta pihak keluarga untuk melakukan otopsi agar mengetahui siapa yang telah membunuhnya. Namun pihak keluarga tidak mau dan malah mengusir mereka. Dan hal ini tentu saja membuat Jang Nan pusing, padahal beberapa bulan yang lalu dua berandalan itu telah berbuat ulah karena memperkosa seorang gadis remaja. Dan siapa sangka gadis remaja itu memutuskan untuk bundir karena tidak mau membuat orang tuanya menanggung malu. 자살했어. Kemudian saat hari pemakaman, orang tua pelaku datang dengan wajah watados dan mengatakan bahwa kejadian yang menimpa si korban bukan pemerkosaan, melainkan atas dasar suka sama suka. Di sini orang tua korban tentu saja tidak terima, ditambah lagi dengan pihak berwenang yang membebaskan dua berandalan itu dengan alasan mereka masih di bawah umur. Yong Jae yang mendengar cerita tersebut langsung berpikiran apakah mungkin pembunuhan dua berandalan itu ada kaitannya dengan keluarga korban yang saat ini belum terima. Di sini Jang Nan sebenarnya ingin mengiyakan pendapat tersebut, namun apa daya ia kekurangan barang bukti karena saat di TKP mereka tidak menemukan barang bukti yang menunjukkan adanya perencanaan pembunuhan. Lalu Jang Nan mendatangi pemilik Indomaret sambil menunjukkan foto Yeok kepadanya. Di sini si bos tentu saja ingat karena si Yeok pernah berdiri di depan minimarketnya ketika Lintang menemuinya. Namun si bos tidak mau membahas Lintang lagi karena ia masih sakit hati kepada Lintang yang belum mengembalikan uangnya karena telah mendapatkan gaji lebih awal. Sementara Lintang sendiri sedang masuk ke grup Telegram yang bernama Only for Heroes. Dan saat ia masuk ternyata adminnya nampak seperti kenal sekali dengan Lintang karena si admin terus menyapanya. Namun Lintang merasa tidak nyaman, ditambah lagi dengan seorang kurir yang tiba-tiba datang untuk menyerahkan surat panggilan polisi atas tuduhan Lintang telah menipu si bos minimarket. Kemudian Jang Nan mendatangi polisi yang menangani kasus penipuan itu karena ia berharap Chang Taek dapat memberitahunya jika Lintang datang ke kantor untuk menjelaskan semuanya. Sementara Yong Jae mendatangi bapak dari si korban yang telah diperkawas oleh dua berandalan itu. Lalu si bapak yang bernama Sam Hook mengatakan jika anaknya memiliki hobi memotret dan banyak sekali foto-foto yang terpajang di kamarnya. Sam Hook juga menjelaskan kalau anaknya terkenal sangat baik hati dan tidak sombong. Maka dari itulah ia pun terpaksa melakukan balas dendam kepada dua berandalan tersebut. Mendengar pengakuan itu, sontak saja Yong Jae terkejut dan segera membawa Sam Hook ke kantor polisi untuk diinterogasi. Sementara Lintang yang merasa keberuntungannya sudah habis, akhirnya ia pun menelpon polisi untuk menyerahkan diri. Namun Chang Taek malah menganggap kalau itu merupakan penyerahan diri terkait kasus masalah gaji dengan si bos minimarket. Lalu ia meminta Lintang untuk datang ke kantor sesuai dengan surat panggilannya. Namun Lintang memaksa untuk diinterogasi hari ini sehingga Chang Taek pun menyetujuinya. 이탕이요. 출석 날짜에 형사가 와서 조사받으시면 됩니다. Sebelum pergi ke kantor polisi, Lintang akan mengirimkan uang dulu kepada orang tuanya, termasuk membayar hutang kepada si bos minimarket. Dan ia juga membawa palu dan bata yang merupakan barang bukti kejahatannya. Di waktu yang sama, Yong Jae bersama polisi satunya sedang menginterogasi Sam Hook atas pengakuannya yang telah membunuh si dua berandalan.
Lalu Jangnan yang berada di sana merasa ada yang janggal dengan pengakuan si Samhoek, dan ia langsung masuk ke sana untuk menyuruh Samhoek untuk menulis sambil merokok. Tapi Samhoek menjelaskan kalau ia sudah berhenti merokok, dan hal ini tentu saja membuat Jangnan semakin yakin jika Samhoek bukan pelaku yang sebenarnya, karena di wajah korban terdapat bekas luka dari goresan rokok, dan yang paling parah ada di bagian wajah yang kiri. Jadi di sini Jangnan menyimpulkan bahwa pelaku sebenarnya telah memukul si dua berandalan menggunakan tangan kanan, sementara Samhoek menggunakan tangan kidal, dan hal itu bisa dilihat ketika Samhoek akan menulis. 천천히 작성해 주시면 됩니다. 님은 오른손잡이도 아니시고. Namun siapa sangka pendapat Jangnan ini ternyata tidak disukai oleh rekannya dari kepolisian, karena ia menganggap Jangnan ini sok pintar padahal sudah jelas pelakunya adalah si Samhoek. Akibat hal itulah Samhoek pun dibebaskan dulu sambil menunggu polisi memproses pengakuannya. Namun ketika di perjalanan Samhoek malah ngelamun karena ia masih belum rela kehilangan putri kesayangannya. Dan ia juga teringat dengan malam itu ketika dirinya akan balas dendam kepada dua berandalan itu, yang dimana Samhoek mengikuti dua berandalan tersebut dan ternyata ia juga tidak bekerja sendirian, karena ada seseorang yang memberikan instruksi kepada dirinya. Tapi di malam itu Samhoek merasa pesimis dan takut gagal sehingga ia pun menjadi bimbang. Dan ketika ia sadar dari lamunannya, tiba-tiba ia ditabrak mobil, yang ternyata orang yang menabraknya adalah si ibu dari salah satu dua berandalan itu. Tidak hanya Samhoek yang mendapatkan masalah, Lintang malamnya juga sama. Setelah ia mentransfer uang kepada sang ibu dan bosnya, tiba-tiba pengendara motor melintas dan menjabret tasnya. Namun dua penjabret itu langsung amuk-amukan karena isi dari tas Lintang berisi palu dan bata yang biasa Lintang gunakan untuk membunuh. Sementara Samhoek yang ternyata masih hidup tiba-tiba didatangi oleh Jangnan yang terus menanyakan soal pelaku aslinya. Namun Samhoek tetap mengaku jika dirinya adalah pelaku yang sebenarnya. 저희가 신경을 더 썼어야 되는데 살해범하고 아는 사이세요? 속이 후련했습니다. 내일 또 오겠습니다. Setelah Jangnan pergi, Samhoek mengeluarkan HP dan disinilah terungkap fakta jika Samhoek merupakan bagian anggota dari grup Telegram Only for Heroes yang kemarin Lintang chat. Maka dari itu ia pun sangat panik ketika berpapasan dengan Lintang di rumah sakit. Lalu ia meminta Lintang untuk segera pergi karena di sini banyak sekali polisi yang sedang memburu Lintang. Di sini saya juga nggak tahu dengan maksud dan tujuan si Samhoek, tapi yang jelas ia berterima kasih kepada Lintang. 빨리 가시라고. 빨리. 근데 여기 번호는 많으니까 빨리 가시라고. Namun sialnya saat Lintang pergi, ia malah bertemu dengan Jangnan yang saat itu langsung mengejarnya. Sementara Samhoek teringat kembali dengan kenangan indah ketika bersama putri kesayangannya sambil mengingat kejadian malam itu, yang dimana saat Samhoek sudah bersiap untuk membunuh dua berandalan itu, dirinya malah keduluan oleh Lintang yang dengan gagahnya membantai dua berandalan tersebut. Sampai pada akhirnya mereka berdua pun tewas di tangan Lintang, dan itulah alasan mengapa Samhoek berterima kasih karena Lintang telah membalaskan dendamnya. Apa? Lalu Jangnan yang sedang mengejar Lintang, tiba-tiba ia mendapatkan kabar dari suster mengenai Samhoek yang telah bunuh diri dengan cara memakan obat-obatan hingga overdosis. Mendengar itu Jangnan pun terpaksa harus kembali ke rumah sakit dan membiarkan Lintang pergi. Sementara Lintang dengan panik segera menghapus akun Telegramnya karena ia takut dirinya terlibat dengan masalah si Samhoek. Ia juga teringat kembali dengan kejadian malam itu yang dimana saat ia pingsan, dirinya tengah dibawa oleh dua orang, yaitu si Samhoek dan satunya lagi masih misterius karena Lintang tidak melihatnya. Di tempat lain, kakak dan orang tuanya Lintang datang ke kontrakan untuk menjenguk Lintang. Namun Lintang tidak berada di kontrakan dan mereka hanya menemukan sebuah surat yang tertempel di kulkas. Kemudian scene flashback-flashbackan sebelum Samhoek meninggal,
yang dimana saat itu ia sedang curhat kepada seseorang mengenai nasib anaknya yang harus tewas bunuh diri setelah diperkaos si dua berandalan. Lalu Samhoek mengatakan kalau ia ingin balas dendam, namun apa daya ia tidak memiliki keberanian dan tidak pernah membunuh. Mendengar itu si pria misterius akan membantunya dan ia juga mengajak Samhoek untuk bergabung dengan grup telegramnya yang bernama Only for Heroes. Kelangnya nomor guys. Lalu siapakah orang tersebut? Karena saya juga tidak tahu. Pokoknya ciri-cirinya memakai baju Batman. 제가 쓰러진 줄 아세요? 애비 잘못 만나서. 말씀 중에 죄송한데 방법이 있을 것 같습니다. Kemudian scene berpindah ke pusat kota dan kita akan berfokus kepada seorang jaksa yang baru saja selesai mabok amer bersama teman-temannya. Dan karena sudah terlalu oleng, si jaksa ini memutuskan untuk pulang menggunakan taksi online. Hingga tidak lama muncullah supir taksi online itu yang ternyata memakai jaket Only for Heroes. Awalnya si jaksa aman-aman saja, namun setelah jauh dari perjalanan, tiba-tiba supir taksi online yang asli menghubungi si jaksa dan memberitahu kalau ia baru sampai di lokasi pertemuan. Mendengar itu si jaksa pun panik dan tiba-tiba inilah yang terjadi. Dan entah apa yang terjadi selanjutnya karena si jaksa ditemukan sudah dalam keadaan mengambang di tengah sungai. Di tempat lain kakaknya si Lintang datang ke minimarket untuk mencarinya. Tetapi si bos mengatakan kalau Lintang sudah tidak bekerja lagi di sini. Namun urusannya dengan si bos sudah selesai karena Lintang telah membayar semua hutangnya sehingga ia pun pergi ke polisi untuk mencabut laporannya. Sementara itu Jung Jin pamit kepada rekan-rekannya dari kepolisian karena ia akan memulai hidup baru. Lalu di ruangan sebelah, tim kepolisian membentuk tim khusus yang dipimpin oleh detektif cantik bernama Jung Yun untuk mengungkapkan kasus pembunuhan yang saat ini sulit untuk dipecahkan. Namun setelah 4 bulan lamanya tim khusus tersebut tidak menemukan hasil apapun sehingga pihak kepolisian pun membubarkan tim itu. 시간 많은 게 문제네. 쟤들도 오죽하고. 쟤들이 무슨 여기 범인 잡으러 온 줄 아냐? Merasa tidak terima hasil kerjanya disebut formalitas, Jun Yun pun langsung menemui Jang Nan dan menjelaskan mengapa ia masih belum bisa memecahkan kasus ini, yang dimana Jun Yun tidak mau menangkap orang tanpa bukti. Karena dia harus menilai berdasarkan fakta-fakta dan keadaan, dan bukannya main jebret. 증거가 없으면 잠깐만, 널 퉁치고 있는 거 아니에요? 예? Lalu Jang Nan yang lagi gabut dan tidak tahu harus ngapain, tiba-tiba ia mengajak rekannya untuk pergi menemui seorang ahli IT dan juga orang yang pernah menangkap seorang penjahat menggunakan keahlian IT-nya. Dan inilah orangnya bernama Robin. 병신들. 범행 장소를 결정하는 거지. Tidak lama Jang Nan datang dan meminta pendapat kepada Robin mengenai kasus pembunuhan yang saat ini sulit untuk dipecahkan. Di sini Robin sedikit kebingungan karena ia tidak bisa memastikan apakah pembunuhan ini merupakan pembunuhan berantai atau bukan. Karena di kasus pertama sampai ketiga si pelaku menggunakan benda tumpul untuk membunuh. Dan hal ini bisa dikatakan bahwa pembunuhan tersebut bukanlah pembunuhan berencana melainkan pembunuhan langsung. Karena jika berencana, pastinya si pelaku akan menggunakan benda tajam seperti pisau untuk membunuh targetnya. Dan hal ini hanya terjadi pada kasus yang keempat, yang dimana si pelaku menggunakan pisau untuk membunuh korbannya. Yang tidak lain, korbannya adalah si jaksa yang telah terbunuh pada scene awal tadi. Namun menurut si Robin, jaksa itu memang pantas untuk mati karena sepertinya dia bukan jaksa yang baik-baik. Mendengar pernyataan itu, Jang Nan malah curiga kepada si Robin karena pernyataannya ada benarnya juga. Maka dari itu ia menyuruh pihak kepolisian untuk membawa Robin ke kantor agar diinterogasi. 이렇게 잡혔던 거 아니야? 응? 검찰청 서버 들락거렸지. 영장도 없이 이러시면 안 되죠. Namun sesampainya di kantor, atasan si Jang Nan merasa kecewa karena menurutnya Robin ini hanyalah seorang netizen aktif dan gak ada hubungannya dengan kasus pembunuhan ini. Lalu sang atasan meminta Jang Nan agar lebih berhati-hati dalam menangkap orang, ditambah lagi dengan dirinya yang sebentar lagi akan pensiun. Jadi intinya dia gak mau meninggalkan tinta buruk bagi kepolisian. Akibat hal itulah Jang Nan pun terpaksa harus mengantarkan Robin kembali pulang ke rumahnya. Keesokan paginya saat sarapan, Jang Nan melihat anjing si Heok sedang pergi dengan cepat seolah-olah ada keperluan. Karena merasa curiga, Jang Nan pun langsung mengikutinya dan ternyata anjing tersebut hanya ingin modal di rumah majikannya. Sementara itu Robin sedang sibuk membereskan semua mainan koleksinya. Dan tidak lama ia didatangi seorang kurir yang membawa tahu raksasa.
Lalu di luar Jangnan yang masih curiga kepada si Robin, tentu saja ia meminta rekannya untuk menemui si kurir dan dimintai keterangan. Namun siapa sangka kurir tersebut ternyata si Lintang. Jangnan yang baru menyadari itu tentu saja langsung meminta para bawahannya untuk menangkap si Lintang, sementara dirinya akan menemui si Robin. 중화로 됐으니까 빨리 잡아봐. 근데 중화로가 2개여가지고 제가 모르겠어요. Lalu Jangnan mengajar si Robin dan menyuruhnya mengaku kalau Robin dan Lintang ada hubungannya dengan kasus pembunuhan. Di sini alasan Jangnan bisa curiga seperti itu karena dulunya si Robin Batman ini pernah melindungi seorang penjahat menggunakan keahliannya dalam bidang IT. Namun tiba-tiba Yong Jae datang dan dia salah nangkap orang. Jelas hal ini membuat Jangnan menjadi kesal karena Lintang telah berhasil lolos, ditambah lagi dengan atasannya yang tiba-tiba menelpon dan memberitahu kalau tindakannya yang barusan dilakukan kepada Robin ternyata disiarkan secara langsung di media sosial dan dilihat oleh masyarakat. Lalu ketika dicek benar saja ternyata kamera-kamera itu telah disembunyikan oleh Robin di setiap sudut. Dan hal ini membuat Jangnan merasa jengkel kepada si Robin karena telah menjebaknya, sehingga ia pun langsung menghajarnya secara brutal. Namun para polisi lain berusaha menghadangnya karena tindakan Jangnan malah akan membuat pihak kepolisian menjadi buruk di mata masyarakat. Kemudian terjadilah flashback-flashbackan sebelum peristiwa itu terjadi. Jadi dulunya Lintang ini sengaja menyimpan surat di lemari es karena ia tahu ibunya pasti akan datang untuk mencarinya di kos-kosan. Dan di dalam surat itu Lintang mengatakan kalau ia akan pergi ke Kanada sesuai dengan cita-citanya dari kecil. Lintang juga mengatakan kalau ia malu kepada orang tuanya karena ia selalu menyusahkan mereka. Tetapi Lintang berjanji suatu hari nanti ia akan kembali pulang setelah dirinya sukses dan menjadi miliarder. Namun faktanya Lintang tidak pergi ke Kanada, melainkan ia menemui undangan dari Robin yang sebelumnya telah mengajaknya ketemuan. Lalu Robin membawa Lintang ke rumahnya dan memberikan semua berkas-berkas pembunuhan yang telah dilakukan oleh Lintang. Di sini Robin juga menjelaskan kalau Lintang ini memiliki keberuntungan yang tidak ada habis-habisnya. Karena Lintang sudah membunuh 4 penjahat, tetapi sampai saat ini Lintang masih saja belum ditangkap. Heran orang. Dan hal ini merupakan pertanda dari Tuhan agar Lintang bisa memberikan hukuman kepada semua penjahat dengan cara dibunuh. Maka dari itu Robin mengajak Lintang untuk bergabung bersamanya dalam komunitas rahasia bernama Only for Heroes. Lalu Robin mencoba meyakinkan Lintang kalau pertemuan ini adalah takdir dari Tuhan agar mereka berdua bisa bekerja sama untuk menegakkan keadilan di kota ini. 지금 나랑 장난해요? 자, 여부일 모두 인간 말종 쓰레기다. 정의 구현. Lalu Lintang sempat menyinggung 2 anggota lagi dari Only for Heroes yang sekarang tidak ada di sini. Robin pun menjawab kalau yang satunya Lintang pernah bertemu di rumah sakit, yaitu si Samhook. Sementara satunya lagi Lintang tidak boleh tahu apalagi menemuinya. Kemudian kita akan diperlihatkan dengan ruangan rahasia milik si Robin yang berada di balik lemari. Dan ternyata di sana terdapat banyak sekali pisau, gergaji, dan alat-alat lainnya untuk melakukan pembunuhan. Lalu di malam itu Lintang pun ditugaskan si Robin untuk membunuh si jaksa dengan cara menyamar sebagai tukang taksi online. Sebelum dibunuh, si jaksa sempat menanyakan mengapa dirinya tiba-tiba diculik padahal ia tidak melakukan kesalahan. Dan disitulah si Robin muncul sambil meretas HP si jaksa yang ternyata si jaksa ini pernah memperkosa seorang gadis SMA. Jelas hal ini membuat Lintang marah dan ia langsung membunuh si jaksa di saat itu juga. Walaupun mereka sudah satu tim, ternyata mereka berdua tidak boleh tinggal satu rumah agar pihak kepolisian tidak mencurigai mereka. Maka dari itu Lintang akan menjalani kehidupan sebagai tukang kurir sekaligus menjalani misi dari si Robin. Lalu Lintang merasa senang ketika melihat misi penjebakan terhadap Jangnan kini berhasil, yang dimana Jangnan harus diskor dan bosnya dipecat.
Alhasil Robin dan Lintang menjadi leluasa untuk menjalankan misinya membasmi orang-orang jahat tanpa ada gangguan sama sekali. Kemudian kita akan diperkenalkan dengan pendatang baru yang wajahnya sedikit menyeramkan dan ia bernama Song Chon. Lalu Song Chon kedatangan tamu yang menanyakan soal Lintang dan apakah orang ini akan menjadi musuh selanjutnya bagi Lintang. Saya juga tidak tahu, makanya tonton sampai habis guys. Oke, sebelum lanjut kepada Song Chon, kita akan diperkenalkan dulu dengan seorang wanita bernama Gyeong-a. Diketahui ia sekarang sedang banyak masalah dengan keluarganya, pekerjaan, dan lain-lain. Maka dari itu ia pun lebih memilih untuk kabur. Kembali dengan Robin dan Lintang yang diketahui tinggal berjauhan karena sekarang Lintang tinggal di Busan dan bekerja di sebuah perusahaan. Namun hal itu tidak menjadi masalah karena mereka tetap menjalankan misi pembunuhan terhadap orang-orang jahat, yang dimana Robin sebagai pencari target sementara Lintang bagian eksekusinya. 이탕은 명 순수하고 순수한 선의이자 절대적 정의. Lalu Gyeong-a, wanita yang kabur tadi, ternyata kebetulan bekerja di perusahaan yang sama dengan Lintang. Namun sayangnya Gyeong-a ini selalu dimarahi oleh karyawan lain karena dirinya lambat untuk beradaptasi dengan pekerjaan ini. Di tempat lain seorang pria bernama Sang Min sedang berduaan dengan pacarnya di kos-kosannya. Dan pastinya kalian pun tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, yang dimana mereka berdua pun langsung celepot. Kembali dengan Gyeong-a yang lagi-lagi kena marah dari seorang pembeli yang menganggap nota pembeliannya tidak sesuai dengan barang-barang yang telah ia belanja. Namun Lintang yang melihat itu malah merasa ada yang janggal dan dia pun segera pergi keluar untuk mengejar si ibu-ibu tadi sambil mengotori mobilnya dengan puntung rokok. Tentu saja si ibu-ibu itu pun marah dan menyalahkan Lintang karena ada di sebelah mobilnya. Lalu si ibu juga mengancam akan melaporkannya kepada polisi. Namun Lintang tidak takut dan ia malah ngahajakeun. Bahkan dia juga balik mengancam akan melapor balik si ibu karena telah melakukan penipuan dengan motif nota pembelian palsu dan aksi penipuannya itu telah terekam oleh CCTV. Mendengar itu si ibu pun panik dan segera pergi karena tidak mau berurusan dengan Lintang. Malam harinya Gyeong-a berterima kasih kepada Lintang karena tadi siang ia telah menegur si ibu-ibu untuk dirinya. Lalu menurut Gyeong-a, sifat dan karakter Lintang ini memiliki kesamaan dengannya, yang dimana dirinya terlihat cuek dan sombong padahal sebenarnya ia memperhatikan. 저랑 좀 비슷하신 것 같아요. Kemudian scene berpindah ke masa lalunya Gyeong-a, yang dimana Gyeong-a ini sengaja kabur dari kampung halamannya akibat sebuah video sur mengenai dirinya yang kini telah viral di dunia maya. Namun meskipun begitu, si ibu yang sangat menyayanginya sesekali selalu menjenguknya dan membujuknya untuk pulang ke rumah. Di tempat lain, Jung Jin menjenguk Jang Nan yang akhir-akhir ini dikabarkan telah dipecat dari polisi. Lalu terlihat Jang Nan yang kita kenal sangat tegas kini malah menjadi tidak bersemangat setelah penyidikannya gagal total. Namun berbeda dengan Yongja yang masih semangat dan mengatakan kalau pelakunya adalah Lintang. Karena menurutnya semenjak Jang Nan dikeluarkan dari polisi, si Lintang ini kembali ke Busan dan tidak lama dari itu langsung terjadi pembunuhan berantai di sana. Mendengar cerita itu, Jang Nan kembali bersemangat dan mereka berdua langsung mendatangi keluarga Lintang dengan alasan akan membantu mereka untuk mencari keberadaan Lintang. Tapi kakaknya malah merasa curiga dan dia meminta kedua polisi itu untuk jujur soal kedatangannya. 킹홀리 준비한다고 얘기했고. 그러면 형사님 우리가 어떻게 하면 됩니까? 아드님 찾으셔야 되잖아요. 저희 도와주러 오신 거 아니죠? Karena ketahuan, akhirnya Jang Nan pun mengaku dan menceritakan semuanya tentang Lintang yang merupakan seorang pembunuh. Mendengar itu, pihak keluarga percaya tidak percaya karena Lintang ini sangat pendiam dan jangankan melakukan kejahatan, jika ada masalah hutang saja Lintang ini rela menggadaikan rumahnya sendiri. Sementara Gyeong-a sedang makan bareng bersama sang ibu di warteg. Namun saat itu Gyeong-a merasa risih setelah melihat seorang pria yang terus memandanginya dari tadi. Di sini Gyeong-a merasa kalau video surnya telah dilihat oleh si pria. Maka dari itu ia pun langsung menghampirinya dan memarahinya di sana. Namun ternyata si Sang Min menatap Gyeong-a bukan karena video sur itu, melainkan ia kenal kalau Gyeong-a merupakan teman SD-nya.
Maka dari itu Gyeong-a pun merasa genok dan langsung meminta maaf sekaligus mengenang masa-masa indah ketika SD. Di tempat lain si ibu dan kakaknya si Lintang setuju untuk bekerja sama dengan kepolisian untuk mencari keberadaan Lintang. Dengan begitu Jangnan langsung pergi ke Busan untuk meminta bantuan kepada polisi Busan. 형 이름 이탕이라 그랬나? 네. 우리도 지금 현재 최선을 다하고 있습니다. 적극적으로 도와주시면 감사하겠습니다. Sementara Lintang sendiri tengah didatangi oleh arwah si jaksa yang meminta pertanggungjawaban kepada Lintang karena telah membunuhnya. Padahal ia memiliki seorang anak kecil yang harus ia besarkan. Mendengar itu Lintang tidak peduli dan ia malah ingin menghajarnya. Namun sayangnya pukulannya tidak ada yang kena. Dan ternyata kejadian tadi hanya mimpi saja cuy. Kembali lagi kepada si Sangmin yang mengajak Gyeong-a untuk pergi keluar. Dan saat bertemu, si Sangmin ini menceritakan jika ia saat ini sedang mengalami masalah. Mulai dari diputusin dengan pacar hingga dipecat dari pekerjaannya. Maka dari itu ia pun meminta tolong untuk menginap di kos-kosannya Gyeong-a. Terlihat dari mukanya saja si Sangmin ini sangat mesum dan hal ini merupakan rencananya. Lalu ketika mereka tidur, awalnya Sangmin tidur di bawah, namun lama-kelamaan Sangmin diajak tidur di atas. Dan setelah itu mereka pun celepok. Duda Fir'aun. Padahal faktanya si Sangmin ini memiliki seorang pacar yang sebentar lagi akan menikah. 다음에 맛있는 거 사줄게. 오빠 왜 거짓말해? 아 오빠 내가 진짜 결혼 전이니까 봐준다. Keesokan harinya Lintang sempat mendengar percakapan si Sangmin dengan pacarnya. Dan setelah itu ia melihatnya menghampiri si Gyeong-a. Jelas saja hal ini membuat Lintang merasa curiga. Kemudian malam harinya sehabis celepot, Gyeong-a ini tidak sengaja memeriksa HP Sangmin dan menemukan sebuah undangan digital untuk pernikahannya. Alhasil Gyeong-a pun marah-marah karena Sangmin telah membohonginya, sehingga terjadilah pertengkaran dahsyat di sana. 뭐해? 그랑 헤어져서 나 만난 거 아니었어? 걔 너 한번 만나보려고 거짓말했어. 너나 네가 그래. Dan sadar tidak sadar si Sangmin ini malah membunuhnya. Sementara itu Lintang yang sedang sibuk bekerja tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan Sonchon yang mencarinya. Bersamaan dengan Jangnan yang juga datang dan ingin menangkapnya. Mengetahui itu Lintang pun langsung lari sekencang-kencangnya untuk menghindari mereka. Tapi tiba-tiba untungnya Lintang berhasil kabur dari Songchon dan juga Jangnan. Gagal bertemu dengan si Lintang, si Songchon ini tidak menyerah dan ia terus mencari informasi mengenai Lintang. Dan di saat itu ia tidak sengaja menemukan rekaman CCTV yang menunjukkan jika sebelum pembunuhan Gyeong-a, terlihat Lintang berada di samping si pria yaitu si Sangmin. Sementara Sangmin sendiri positif terkena HIV dan rupanya calon istrinya juga sama kena. Karena ternyata calon istrinya ini sering leor di belakangnya. Alhasil Sangmin pun terkejut dan pernikahan mereka pun jadi gagal total. Puas. Lalu saat di rumah Sangmin lagi-lagi dikejutkan dengan kedatangan Songchon yang ingin menginterogasinya mengenai kematian Gyeong-a. Namun saat interogasi itu berlangsung, Sangmin tidak mau mengaku dan watados. Sehingga Songchon pun terpaksa menggunakan cara keras agar ia mau mengaku. 죽이지는 않았다. 네. 싸우는 소리가 들렸다던데. 내리쳤어. 머리. 꼭 어설프게. Sementara Lintang memberitahu Robin soal situasi sekarang mengenai Jangnan yang datang mengincarnya. Menyadari itu sangat berbahaya, Robin pun meminta Lintang untuk bersembunyi dulu karena ia yang akan membereskan semuanya. Kembali dengan Sonchon yang telah menyiksa si Sangmin hingga bonyok, lalu Sonchon mengatakan kalau ia sedang mencari seseorang yang selalu menghukum orang jahat seperti dirinya. Dan orang yang ia sebut tidak lain adalah si Lintang. Maka dari itu percuma jika Songchon tidak membunuh Sangmin karena pastinya Lintang akan membunuh Sangmin juga. 재미없어. 말하면 살려주냐고. 기본이 안 돼 있어 기본. Di tempat lain kepolisian membagi dua tim untuk menyelidiki orang-orang yang terlibat dengan kematian Gyeong-a. Yang dimana Jangnan dan rekannya pergi ke kos-kosannya si Lintang, sementara Yongjae dan polisi satunya pergi ke kos-kosannya si Sangmin.
Di saat itu Yongjay sempat berpapasan dengan Song Chon ketika akan masuk ke kos-kosannya si Sang Min. Sementara Jang Nan mendapati kos-kosannya si Lintang sudah berantakan dan tidak ada siapapun di sana. Kembali dengan Yongjay yang mendapatkan nasib buruk yang dimana ketika hendak membuka pintu, tiba-tiba ledakan terjadi. Kemudian scene flashback-flashbackan sebelum peristiwa itu terjadi, yang dimana Lintang sebenarnya ingin pulang ke kos-kosannya, tapi di saat itu tiba-tiba bulu kuduknya merinding sehingga ia pun tidak jadi pulang. Akibat hal itulah seorang pria yang berada di lift merasa tersinggung dan ia pun langsung menghancurkan kos-kosannya si Lintang dengan alat pemadam api, sehingga bukti-bukti kejahatan Lintang menjadi terhapus. Kemudian Shin berpindah kepada Song Chon yang dulunya ia sangat kuat berkelahi dan bisa membantai 10 orang sekaligus. Ngeri, tetapi sekarang kekuatannya sedikit melemah karena bekas luka di tangannya. Sementara si Robin yang merasa khawatir berusaha mencari titik koordinat si Lintang. Namun karena tidak kelacak-lacak, akhirnya ia pun memutuskan untuk kembali pulang. Lalu di rumah sakit Yongjay yang kini sedang dirawat, dirinya menelpon Jang Nan dan memberitahu jika ia masih mencurigai Lintang dan Robin telah terlibat dalam kasus pembunuhan ini. Namun saat akan menyelidiki kos-kosannya si Sang Min, ia sempat berpapasan dengan Song Chon yang merupakan orang yang selalu dicari-cari oleh Jang Nan selama ini. 저한테 그런 거 말씀해 줄 수도 있잖아요. 그냥 조용히 누워 있어. Sementara Song Chon sendiri kini berada di rumah Robin dan menanyakan keberadaan Lintang. Namun karena Robin juga masih mencarinya, akhirnya Song Chon meminta Robin untuk mempertemukannya dengan Lintang ketika ia telah kembali. Jadi di sini terungkap fakta kalau si Song Chon rupanya merupakan anggota Only for Heroes juga. Namun entah bagaimana Song Chon ini dikeluarkan oleh Robin. Dan bisa kita lihat si Robin ini sangat kesal sekali dengan wajah si Song Chon dan ia juga tanpa basa-basi langsung menyerangnya dari belakang. Namun si Song Chon yang memiliki mekanik di luar Nurul berhasil menghindar serangan itu. Sementara Lintang tengah asik main game, namun di saat itu tiba-tiba bulu kuduknya berdiri ketika melihat seorang pria yang ada di sampingnya. Di tempat lain, Yongjay yang sedang berada di jalan dan berniat akan menemui Robin. Namun ketika masuk ke apartemen, dirinya malah bertemu dengan si Song Chon. Alhasil, pertarungan pun langsung terjadi. Akibat kejadian tadi, Yongjay terpaksa masuk rumah sakit lagi dengan luka yang sangat parah. Sementara Robin yang tidak mau disangkut pautkan dengan masalah di depan apartemennya segera memberikan keterangan kepada Jang Nan jika pelakunya adalah si Song Chon. Bahkan ia juga memberikan bukti-bukti kuat mengenai data-data si Song Chon. Kemudian Shin berpindah dengan para ABG yang sedang berpacaran di sisi jalan. Namun tiba-tiba saja sebuah mobil datang dan hampir menabrak mereka. Lalu si Mul menghampiri si sopir dan memakinya. Dan ternyata kejadian tersebut dilihat oleh Song Chon yang membuatnya merasa kesal kepada si Mul. Kembali kepada Robin yang berharap Jang Nan mau melenyapkan Song Chon. Karena selain Robin bisa terbebas dari fitnah, Jang Nan juga bisa melakukan balas dendam pribadinya. 형사님도 복수하셔야죠. Di tempat lain, Song Chon sedang mengeksekusi si Mul yang tadi marah-marah di jalan di hadapan pacarnya sendiri. 교통법규 안 지키고 목소리 큰 사람 이기는 거라 그러고. 는 보내줄 테니까. Kemudian Shin berpindah kepada si Lintang yang sedang dipermainkan oleh gordengnya. Karena setelah ia tutup, gorden itu terus terbuka kembali dengan sendirinya. Dan tiba-tiba, untungnya kejadian itu hanya mimpi saja. Tapi ketika bangun, ia melihat berita di TV yang mengabarkan jika pria yang kemarin sempat bertemu dengan Lintang di tempat game ternyata merupakan pembunuh berantai cuy. Sementara Jang Nan yang berada di rumah sakit sepertinya sudah rela untuk kehilangan ayahnya. Karena ia telah menyetujui surat pemberhentian alat infus yang selama ini dipakai oleh ayahnya. Tidak lama dari itu ia dipanggil oleh atasannya yang baru yang memintanya untuk memburu si Song Chon. Terlebih lagi, Jang Nan ini memiliki dendam pribadi kepada Song Chon sehingga bisa dipastikan misi ini sangat cocok untuk Jang Nan.
Tidak hanya itu, Songchon juga telah membunuh orang yang salah karena ternyata pacar si Emul yang kemarin telah dibunuh merupakan cucu dari seorang pengusaha sukses di Korea yang bernama Jongkook. Maka dari itu si bos mengatakan jika Jangnan bisa menangkap Songchon dengan cepat, maka mereka akan mendapatkan kenaikan jabatan dengan mudah. 그런데 이번엔 상대를 좀 잘못 나도 이번에 출세 한번 해봅시다. Kemudian scene berpindah kepada Robin yang sedang menemui si Jongkook untuk memberikan informasi tentang siapa pembunuh cucunya yang tidak lain adalah si Songchon. Maka dari itu Jongkook pun akan menggerakkan semua anak buahnya yang merupakan barudak gangster untuk memburu si Songchon. Tidak lama kemudian Robin mendapatkan telepon dari Lintang yang menanyakan siapakah Songchon itu. Lalu Robin pun menceritakan semuanya, yang dimana dulunya si Robin ini tidak sengaja melihat Songchon sedang melerai orang-orang yang sedang baku hantam. Dan di saat itulah Robin merasa jika Songchon adalah orang yang tepat untuk ia jadikan sebagai eksekutor dalam menjalankan misi menegakkan keadilan. Lalu ia mengajak Songchon ketemuan dan menawarkannya bergabung dengan organisasi miliknya yang bernama Only for Heroes. Namun setelah lama bergabung, Songchon ini mulai blunder dan membunuh setiap penjahat yang bisa dikatakan penjahat tersebut hanya memiliki tingkat kriminal yang rendah. Maka dari itulah Robin langsung menyingkirkan Songchon di hari itu juga. Mendengar itu Lintang terkejut dan meminta Robin untuk mengatur pertemuan dirinya dengan Songchon. 저는 숨어 있으면 돼. 발 돌리지 말고. 저 상황이 좀 바뀌었습니다. Kemudian Songchon sendiri pastinya bukan orang biasa yang ternyata ia merupakan mantan polisi. Dan terlihat ia juga sedang membaca semua surat kertas-kertas berdarah yang menandakan Songchon ini telah membunuh banyak penjahat. Malam harinya Lintang yang akan pergi menemui Songchon, dirinya sempat video callan dan bertanya di manakah mereka akan ketemuan. Dan ternyata pertemuan mereka sedang diawasi oleh Robin beserta anak buahnya si Jongkook yang ingin memburu si Songchon. Singkat cerita mereka pun ketemuan di sebuah gudang kosong. Selain mengajak Lintang untuk bergabung, si Songchon ini juga penasaran dengan bakat yang dimiliki oleh Lintang, yang dimana bulu kuduknya akan berdiri ketika berhadapan dengan orang-orang jahat. 잘인 건 없어. Sementara di luar, Robin dengan anak buahnya si Jongkook sedang bersiap-siap untuk masuk ke dalam. Namun sayangnya si Robin ini malah disekap karena mereka takut si Robin ini telah menjebak mereka. Lalu dari bawah meja Lintang sudah bersiap-siap dengan pisaunya, dan ketika Songchon menyuruh Lintang untuk mempertimbangkan ajakannya, tiba-tiba namun Songchon yang memiliki feeling luar biasa berhasil menghindari serangan tersebut. 당하는 거야. 응? 근데 사명감도 없잖아. Tapi untungnya anak buah si Jongkook keburu datang sehingga Lintang pun bisa kabur dengan mudah dan segera melepaskan Robin yang telah terikat. 뭐야? 영화 안 해? Lalu Robin meminta maaf karena ia telah melibatkan Lintang ke situasi yang sangat berbahaya ini. Robin juga tidak menduga jika Songchon akan muncul kembali dan mengacaukan semua rencananya. 나 너무 무서워. Melihat tangisan Lintang, Robin pun merasa kasihan dan dia juga berjanji akan membawa Lintang ke tempat aman dan mereka bisa menjalani hidup seperti orang normal pada umumnya. 근데 좀 한 번만 믿어주면 안 될까? Kembali ke dalam ruangan yang memperlihatkan Songchon yang tidak gentar sama sekali untuk menghadapi anak buah si Jongkook yang berjumlah sekacamatan. Hanya bermodal 5 peluru saja, Songchon berhasil mengalahkan mereka semua. Tidak lama kemudian para polisi datang, namun mereka terlambat karena Songchon sudah tidak berada di sana. Sementara Jangnan yang sedang menjenguk ayahnya, tiba-tiba dirinya teringat dengan karakter ayahnya yang memiliki sifat keras. Jadi dulunya si Jangnan ini selalu mengantarkan makanan untuk ayahnya. Namun kepeduliannya itu tidak diperhatikan oleh ayahnya. Bahkan ucapan terima kasih pun belum pernah ia dengar dari mulut ayahnya. Kemudian suatu hari Jangnan yang telah mengantarkan makanan, tiba-tiba dirinya merasa penasaran dengan isi laci kerja milik ayahnya. Namun ayahnya tiba-tiba datang dan menuduhnya sebagai pencuri.
Lalu ayahnya mengancam akan memukulnya jika Jangnan tidak mau mengaku. Namun Jangnan yang tidak ada niatan mencuri, dirinya memberanikan diri untuk tetap teguh dengan pendiriannya, walaupun ia pasti akan dipukul juga oleh ayahnya. Tapi ternyata ayahnya tidak memukulnya dan mengajarkan jika Jangnan tidak bersalah maka harus dipertahankan. Setelah itu Jangnan mendapatkan telepon dari atasannya yang menyuruhnya untuk segera datang ke kantor. Lalu setibanya di kantor terlihat para polisi sedang memeriksa CCTV saat kejadian itu berlangsung. Yang dimana bisa kita lihat Lintang telah tertangkap kamera dan hal ini pastinya membuat kepolisian menjadi yakin jika Lintang telah terlibat dengan kasus-kasus yang sering terjadi di Korea. Tidak lama kemudian seorang polisi wanita menemukan lokasi terakhir yang didatangi oleh Sonchon. Tanpa pikir panjang, Jangnan dengan yang lainnya langsung pergi ke lokasi tersebut dan mulai menanyakan tentang Sonchon kepada warga sekitar. Namun siapa sangka Sonchon dari kejauhan sedang memantau mereka. Tapi para polisi berhasil menemukan rumah kediaman Sonchon dan mendapati kertas berdarah yang biasa Sonchon kumpulkan setelah membunuh targetnya. Di tempat lain, Lintang dan Robin terlihat sedang membeli mobil bekas yang nantinya akan mereka gunakan untuk kabur. 곧 잡힐 거야, 송촌. 따뜻한 남쪽으로 가서. Tidak hanya itu, mereka juga membeli ponsel baru agar lokasi mereka tidak bisa dilacak oleh polisi. Namun sebelum berangkat lagi, Lintang ini ingin menyempatkan dulu untuk menjenguk sang ibu. Dan bisa kita lihat di luar rumahnya telah terpampang sebuah poster orang hilang yang tidak lain adalah dirinya sendiri. Kembali lagi kepada si Sonchon Edan yang kali ini dirinya sedang memburu ketua gangster untuk menanyakan di manakah keberadaan si Jongwook. Kejadian itu tentu saja membuat kepolisian panik karena siapa lagi yang akan menjadi target si Sonchon. Lalu salah satu dari mereka beranggapan kalau Sonchon tidak mungkin mendatangi kediaman Jongwook karena rumah si Jongwook ini susah sekali untuk ditembus. Namun Jangnan yang mengetahui Sonchon ini sangat pro player, dirinya meyakini jika Sonchon saat ini sedang berada di rumah si Jongwook. Dan benar saja, ternyata Sonchon telah mengikat Jongwook yang sebelumnya sedang cucus. Lalu Sonchon memberi si wanita obat tidur agar dirinya tertidur dan tidak melihat aksinya ketika membunuh si Jongwook. Sebelum membunuh, Sonchon mengingatkan kembali sifat bejat si Jongwook yang ternyata merupakan seorang mafia tanah dan selalu menggusur lahan-lahan dari orang-orang miskin. Maka dari itu Sonchon yakin jika esok hari orang-orang yang melihat Jongwook mati pasti akan bergembira. Namun tidak lama Jangnan dan kepolisian lainnya datang dan sedikit terlambat karena Sonchon telah berhasil menancapkan sebuah bor di leher Jongwook. Yang dimana jika Sonchon menariknya maka Jongwook akan mati. Lalu Sonchon baru teringat jika polisi yang ada di hadapannya merupakan anak kecil yang pernah dekat dengannya. Dan di saat itulah Sonchon mengakui jika dirinya merupakan orang yang telah membuat ayahnya Jangnan berbaring di rumah sakit. Mendengar itu tentu saja Jangnan marah dan akan menembaknya. Tapi salah satu polisi berhasil menghadangnya. Dan pada akhirnya Sonchon pun berhasil ditangkap sedangkan Jongwook mati karena si Sonchon menarik bor tersebut. Kemudian scene berpindah dengan Robin dan Lintang yang saat ini sedang beristirahat di dalam mobil. Lalu sebelum tidur Robin mengungkapkan alasan mengapa dirinya benci kepada orang jahat. Jadi dulunya saat Robin kecil rumahnya kerampokan dan orang tuanya telah dibunuh. Lalu saat itu Robin ingin balas dendam kepada si perampok. Namun karena masih bocil ia pun tidak tahu harus berbuat apa. Lalu ia juga melihat para polisi terlihat sangat acuh dan tidak peduli dengan siapa pelaku yang telah membunuh kedua orang tuanya itu. Akibat hal itulah Robin pun bertekad akan menegakkan keadilan dengan tangannya sendiri. Lalu ia mulai belajar tentang kriminal dan melatih fisiknya setiap hari agar menjadi kuat. Namun karena fisiknya tidak terbentuk-bentuk, akhirnya ia pun menyerah dan memutuskan untuk merekrut orang lain seperti Lintang sebagai tukang eksekusinya. Kembali kepada si Sonchon yang meminta petugas untuk melonggarkan sedikit borgolnya karena ia merasa sedikit sesak. Lalu polisi yang takut Sonchon akan mati di tempat akhirnya percaya-percaya saja dan langsung melonggarkan borgolnya. Namun setelah itu tiba-tiba inilah yang terjadi.
Dan kaburnya dia semalam menjadi berita viral di televisi. Lalu siapa sangka Lintang dan Robin yang tidak tahu apapun malah dilibatkan juga jika mereka berdua adalah komplotan si Songchon. Melihat itu tentu saja mereka berdua pun terkejut, termasuk dengan orang-orang terdekat mereka. Begitu juga dengan kakak dan ibunya Lintang yang langsung pingsan setelah melihat berita tersebut. Akibat kejadian itulah Lintang pun menjadi frustasi dan tidak tahu harus melakukan apa untuk membersihkan namanya. Lalu Robin mendatangi rekannya yang merupakan dokter gigi dan meminta bantuan untuk memperkenalkannya dengan seorang calo kapal gelap. Alhasil mereka pun bernegosiasi dan harganya sangat mahal sekali untuk sekali perjalanan. Namun Robin tidak peduli karena ia telah menjual semua mainan koleksinya untuk biaya keperluan mereka berdua. Sementara para polisi berhasil melacak keberadaan si Songchon yang saat ini berada di dalam mobil dolak. Namun saat para polisi mencegat mobil tersebut, ternyata si Songchon tidak berada di sana dan hanya terdapat HP-nya saja. Sementara Songchon sendiri kini berada di pusat kota dan ia langsung mencuri beberapa mantel milik warga yang akan ia gunakan untuk menyamar. Kembali kepada Robin yang mendapatkan telepon dari si dokter gigi. Namun siapa sangka itu adalah Songchon yang kini sedang berada di kediaman si dokter. Lalu Songchon mengajak Robin untuk ketemuan di suatu tempat. Tapi di sini Robin tidak memberitahu Lintang jika orang yang menelponnya barusan adalah si Songchon. Dan ia hanya memberitahu kalau mereka tidak bisa pergi bersama karena Robin takut mereka akan ketahuan oleh polisi. Sementara Lintang merasa curiga dan dia langsung mengambil HP si Robin dan menginstalkan aplikasi pelacak agar Lintang bisa mengetahui keberadaan si Robin. Kemudian Lintang naik mobil yang sudah dipersiapkan dan ia malah semakin curiga karena paspor yang ia terima hanya untuk dirinya sendiri. Sementara Robin menemui Jangnan dan mengaku jika ia tahu mengenai keberadaan si Songchon. Lalu Robin juga berjanji akan menyerahkan diri kepada polisi setelah Jangnan berhasil menangkap si Songchon. Sementara Songchon sendiri sedang pergi ke rumah sakit sambil membawa sebuah bunga. Dan saya juga tidak tahu dirinya mau ngapain di sana. Kembali dengan Jangnan yang merasa dirinya sudah tidak peduli lagi dengan Songchon dan ia menyuruh Robin untuk mencari polisi lain jika tetap kekeh ingin menangkap si Songchon. Namun tidak lama Jangnan mendapatkan telepon dari ibunya yang mengabarkan jika ayahnya telah dibunuh oleh Songchon. Jelas hal ini membuat Jangnan emosi dan langsung bergegas pergi ke rumah sakit untuk melihat kondisi ayahnya. Namun sebelum ke sana kita akan diperlihatkan dengan Lintang yang tidak sengaja menemukan surat di kantongnya. Lalu isi surat tersebut mengatakan kalau Robin sebenarnya tidak bisa ikut karena uangnya tidak cukup untuk mereka berdua. Selain itu Robin juga harus menyelesaikan beberapa urusan. Setelah membaca surat itu Lintang merasa tidak enak dan memutuskan untuk kembali ke Korea. Kembali kepada si Jangnan yang merasa terpukul setelah melihat jasad ayahnya. Lalu dengan penuh amarah ia langsung pergi untuk memburu si Songchon. Selama di perjalanan Robin menjelaskan jika ia dengan Lintang bersedia membantu Jangnan untuk balas dendam asalkan Jangnan mau melepaskan Lintang. Namun kali ini Jangnan tidak mau membahas Lintang karena tujuannya saat ini hanya ingin membunuh si Songchon. Lalu Robin mencoba meyakinkan si Jangnan dengan memperlihatkan sebuah video kalau Lintang hanya membunuh orang-orang yang pantas untuk mati seperti si jaksa dan pembunuh berantai lainnya. Mendengar itu Jangnan langsung memarkirkan mobilnya dan menghajar si Robin karena ia menganggap si Robin sangat sok tahu dan seolah-olah dirinya adalah Tuhan yang bisa mengatur kehidupan dan kematian seseorang. Namun Robin dengan santuinya menjawab bagaimana dengan Jangnan yang kali ini ingin membunuh Songchon karena masalah pribadi. Maka dari itulah Robin mengajaknya untuk kerjasama saja karena mereka memiliki masalah yang sama. Singkat cerita Robin dan Songchon ketemuan di gudang kosong sesuai dengan perjanjian mereka. Namun Songchon yang memiliki feeling sangat bagus dirinya menyadari jika Robin tidak mungkin datang sendiri. Lalu ia menyuruh Jangnan untuk keluar saja karena sudah ketahuan. Di sini Jangnan pun terpaksa keluar dan mengatakan kalau kedatangannya ke sini bukan untuk menangkap si Songchon, melainkan ingin membunuhnya.
Tapi Songchon malah meledeknya karena Jangnan tidak memiliki tatapan seorang pembunuh. Jadi tidak mungkin Jangnan berani untuk membunuhnya. 잡으러 온 거 아니고 죽이러 왔다. 이 아저씨한테 복수하러 온 거야. 고맙다. Tidak lama kemudian Lintang datang dan ternyata hal itu malah membuat Songchon bahagia karena ia tidak perlu bersusah payah untuk mencarinya. Lalu Songchon mengeluarkan pistol dan terjadilah peperangan di sana. Di sini Lintang memanfaatkan kesempatan gelap itu untuk menusuk Songchon dari belakang walaupun Songchon masih kuat dan melawan. Melihat Lintang kesusahan, Robin dengan cepat langsung membantunya dan terjadilah rebut-rebutan senjata. Lalu Jangnan menembakkan pelurunya bersamaan dengan Songchon yang tidak sengaja menembak Robin hingga tewas. Di sini Lintang pun sedih karena sahabat baiknya telah mati. Lalu ia menanyakan mengapa Songchon selalu mengganggu urusannya dengan Robin padahal mereka memiliki jalan masing-masing. Dan terungkaplah jika Songchon merasa tidak terima ketika dirinya disebut berbeda dengan Lintang oleh Robin. Padahal tujuan mereka sama, yaitu membasmi orang-orang jahat. Dan jika saja mereka bertiga bersatu, kemungkinan cita-cita mereka untuk menegakkan keadilan akan terwujud. Sementara Jangnan yang masih memiliki dendam, tanpa pikir panjang ia pun langsung menodongkan pistolnya kepada si Songchon. Namun Songchon malah mengingatkan Jangnan soal kelakuan bejat ibunya yang selalu selingkuh di belakang ayahnya dengan salah satu polisi ini orangnya. Lalu Songchon juga menceritakan tentang masa lalunya yang dimana Songchon ini dulunya merupakan seorang polisi yang baik hati dan jujur. Ia juga selalu membantu rekan-rekannya walaupun itu bukanlah misinya. Namun sayangnya bapaknya si Jangnan selalu melarangnya. Di hari-harinya sebagai polisi, Songchon selalu melatih fisiknya dan memperdalam ilmunya soal kriminal. Kemudian suatu hari seorang penjaga kantin bernama Bu Siti dikabarkan akan pindah dan disitulah Songchon berinisiatif membantunya dengan cara mengumpulkan sumbangan seikhlasnya dari para polisi. Tapi saat giliran bapaknya si Jangnan dimintai sumbangan, dia malah memberikan sebuah bingkisan. Awalnya Songchon menganggap kalau itu adalah hadiah, tetapi Bu Siti mengatakan jika itu merupakan titipan yang harus ia berikan kepada orang Tiongkok. Kemudian saat Bu Siti pergi, tiba-tiba dirinya masuk berita dan dikabarkan telah menyelundupkan sebuah narkoboy. Dan disinilah Songchon baru menyadari jika bapak Jangnan adalah polisi korup dan telah memanfaatkan Bu Siti untuk mengirim narkoboy miliknya. Mendengar cerita itu, Jangnan pun juga tersadar mengapa dirinya saat kecil bisa dimarahi oleh ayahnya ketika melihat laci. Dan kemungkinan di dalam sana terdapat narkoboy milik ayahnya. Lalu Songchon yang penasaran mencoba menanyakannya secara langsung soal bingkisan itu. Namun dirinya malah dihina dan disiksa karena ayahnya si Songchon merupakan seorang pembunuh. Hal ini tentu saja membuat Songchon emosi dan kerasukan setan sehingga ia pun memukul kepala ayahnya Jangnan beberapa kali. 그러니까 집이 역겨워서 복수를 하냐 내가. Hingga akhirnya ayahnya Jangnan masuk rumah sakit sedangkan Songchon malah menjadi buronan polisi. Semenjak kejadian itulah Songchon menjadi tidak percaya lagi kepada polisi dan ia lebih memilih menegakkan keadilan dengan caranya sendiri. Mendengar cerita itu, Jangnan menjadi gemetar dan serba salah karena apakah dirinya harus membunuh Songchon. Lalu Lintang yang merasa kasihan mencoba menawarkan diri untuk menembak si Songchon karena ia menganggap seseorang yang belum pernah membunuh akan kesusahan untuk melakukannya. Namun tiba-tiba saja si Songchon kembali bangun dan hendak membunuh si Lintang. Dan hal itu membuat Jangnan terpaksa harus membunuh Songchon dengan tangannya sendiri. Singkatnya Jangnan mendatangi upacara kematian ayahnya. Tapi Jangnan terlihat biasa saja karena dirinya sudah tahu tentang sifat bejat yang dimiliki ayahnya. Bahkan ia juga tidak tahu harus bagaimana kepada ibunya yang selama ini telah selingkuh di belakang ayahnya. 타인을 먼저 배려하던 정의 넘 우리 경찰이 계속 이어나가 국민의 생명과 안전을 지키는. Setelah acara itu selesai, Jangnan mendatangi Yongjai yang saat ini sudah mendingan. Lalu Jangnan dipanggil si detektif wanita untuk dimintai keterangan terkait kejadian kemarin. Di sini ia menceritakan jika dalam penyelidikannya ia tidak menemukan orang lain selain Jangnan, Songchon dan juga si Robin. Lalu sebelumnya pihak kepolisian sebenarnya telah memberikan pernyataan saat pers bahwa mereka telah berhasil melumpuhkan Songchon dan juga komplotannya.
yang diketuai oleh Robin, yaitu dalang dari semua pembunuhan yang terjadi. Dan hal itu bisa dibuktikan dengan barang-barang di rumah Robin. Lalu polisi juga sangat terkejut ketika membaca buku milik Robin yang ternyata si Robin ini selalu melakukan pembunuhan secara terperinci di dalam bukunya. 무려 30명을 죽이고 노빈 집에서 나온 증거. Di sini ia mengakui jika Robin memang orang yang pintar. Namun namanya manusia pasti tak luput dari masalah. Karena saat itu ia menemukan bekas makanan dari samping orang yang telah dibunuh oleh si Robin. Padahal seperti yang kita ketahui, orang yang melakukan pembunuhan bukanlah si Robin, melainkan si Lintang. Dan orang yang meninggalkan bekas makanan itu juga si Lintang. Namun bagaimanakah polisi bisa menuduh si Robin sebagai pelakunya? Jadi gini guys, si Robin ini dulunya sudah tahu jika polisi akan menyelidiki makanan tersebut. Namun ia dengan cepat langsung pergi ke dokter gigi untuk merombak giginya agar sama persis dengan Lintang. Alhasil ketika polisi melakukan penyelidikan di TKP dan memeriksa mayat si Robin, tentu saja polisi mendapatkan kecocokan dari makanan tersebut sehingga polisi pun menjadi yakin jika Robin adalah dalangnya. Mendengar cerita itu, Jangnan langsung teringat dengan perkataan si Robin yang mengakui jika dirinya rela mati demi mewujudkan keadilan. 잘못을 했으면 당연히 벌을 받아야죠. 사건을 마무리하려면 이게 될련지. Namun Yunjun masih merasa ada yang janggal dengan kasus ini karena apakah mungkin Robin menjalankan misi ini sendirian? Karena para polisi tidak menemukan barang bukti apapun yang menunjukkan Lintang telah terlibat. Mendengar itu, Jangnan langsung teringat dengan Lintang yang saat itu menyuruhnya untuk menembaknya. Namun saat akan menembak, tiba-tiba pelurunya habis yang menandakan keberuntungan Lintang masih belum habis. 겨우 이런 걸로. Disinilah Jangnan pun sadar kalau Lintang memang merupakan orang yang selalu beruntung. Lalu ia membiarkan Lintang untuk kabur. 자수를 하든 너 하고 싶은 대로 해. Makanya saat ini Jangnan tidak mau menceritakan jika Lintang telah terlibat. Sementara Lintang sendiri kini berada di Filipina dan sempat bertemu dengan si Jungjin yang sedang liburan bersama keluarganya. Namun Jungjin membiarkannya karena ia bukan polisi lagi. Hingga tidak lama Lintang ini ditangkap oleh polisi migrasi yang dianggap Lintang ini adalah pekerja judi karena mereka tidak menemukan catatan kriminal di dokumen milik Lintang. Hal ini membuat Lintang terkejut dan memutuskan untuk pulang ke Korea. Walaupun menggunakan setelan gembel, Lintang ini tetap santuy dan tidak ditangkap oleh petugas bandara. Beberapa bulan kemudian Jangnan terlihat sedang jalan-jalan dengan anjing si Yeok, dan ia tidak sengaja melihat berita jika orang yang telah dibunuh Lintang waktu dulu ternyata memang merupakan penjahat yang pantas untuk mati. Hal ini tentu saja membuat Jangnan percaya jika perkataan Robin memang ada benarnya kalau Lintang hanya membunuh seorang penjahat saja. Lalu Lintang yang sedang berjalan sendirian tiba-tiba bulu kuduknya berdiri yang menandakan orang yang di sampingnya merupakan seorang penjahat. Maka dari itu Lintang pun akan beraksi lagi. Namun sayangnya filmnya tamat di sini. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton film ini sampai habis dan sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Mantap.